Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji, NPM 20 21 22 151 sebagai moderator dari kelompok 6. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita langsung kepada pemateri pertama. Pada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Ajahra dengan NPM 20 21 22 159. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, media suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Syifa Mulyani, NPM 20 21 22 12 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, tugas dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga pendidik adalah yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga, serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang terakhir yaitu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Aktivitas pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan dapat dikatakan sebagai inti manajemen karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian pada waktu yang akan datang, sehingga memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang terbatas secara efisien dan efektif. Yang kedua, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah, baik jumlah maupun kualitasnya. Kegiatan tersebut memerlukan kegiatan penarikan, yaitu proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Untuk kepentingan tersebut, perlu dilakukan seleksi, misalnya melalui ujian lisan, tulisan, dan perbuatan atau praktik. Yang ketiga, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai suatu organisasi yang tumbuh, lembaga pendidikan sekolah selalu membutuhkan perhatian ke dalam, yaitu terhadap dirinya sendiri. Perhatian itu tertuju pada usaha mempertahankan kelangsungan hidup, peningkatan, dan agen pembaruan. Salah satu aktivitas untuk mencapai usaha itu ialah dengan jalan melakukan pembinaan dan pengembangan personali pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lauren Mutiara Putri Mandiri dengan NPM 202122148. 4. Promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Promosi adalah pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar. Adapun mutasi merupakan kegiatan manajemen tenaga kependidikan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenaga kerjaan dari tenaga kependidikan pada situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin pada suatu lembaga pendidikan. 5. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personel dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah. 6. Kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan Dinas Pendidikan dan sekolah kepada tenaga kependidikan dalam bentuk uang dan mempunyai kecenderungan diberikan dengan tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji, menurut Mangkunegara Prabu Anwar A.A. dapat juga berupa tunjangan fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada dasarnya, kompensasi pegawai dapat digolongkan menjadi dua bentuk kompensasi, yaitu bentuk langsung dan bentuk kompensasi tidak langsung. Penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dikemukakan di atas, diperlukan sistem penilaian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah secara transparan, objektif, dan akurat. Penilaian tenaga pendidik dan kependidikan lebih difokuskan pada prestasi individual dan peran sertanya pada kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga penting bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan. Menurut Pidarta, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sistem penilaian pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya: 1. Inteligensi. 2. Kemampuan dan kepercayaan diri dalam memecahkan suatu permasalahan. Memiliki integrasi pribadi, perkataan, sikap, dan perbuatan yang baik untuk memenuhi harapan teman-temannya. 4. Dapat mengatakan kontak hubungan dengan lancar. 5. Memiliki sifat inovatif dan mampu mewujudkannya. Berorientasi pada aplikasi, berusaha membuat rencana yang dapat dilaksanakan. 6. Memiliki kesadaran mengidentifikasi, ingin dan mempunyai kemampuan mengidentifikasi tujuan dan cita-cita organisasi serta loyal kepadanya. 7. Mempunyai kemampuan memimpin, yaitu untuk mempengaruhi orang ke jalan yang lebih benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Saiful Ramdan dengan NPM 1821222104.
Jadi di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Baik teman-teman, ada 6 poin tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Seperti apa yang kita lihat di sini di poin 1 dijelaskan bahwa profesi dalam bidang pendidikan belum dikenal luas oleh masyarakat. Selain guru juga masih ada yang belum dikenal oleh masyarakat, yaitu contohnya seperti laboratorium, pustakawan, sehingga kurang mendukung pengembangan profesi tersebut. Perlu kita ketahui karena salah satu tolak ukur profesi tersebut adalah adanya pengakuan dari masyarakat tentang keberadaan profesi tersebut. Baik, lanjut ke poin 2, yaitu adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan atau kurang baik. Contohnya yaitu perilaku paternalistik yang terjadi karena keengganan bawahan untuk berargumentasi atau karena dominasi atasan atas bawahan yang sangat kuat. Kurangnya kemandirian dalam bekerja, konsensus yang menekankan pada perilaku kerja informal dan forum formal. Oke, lanjut ke poin 3, yaitu perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primodalisme, yaitu enggan meninggalkan tempat asalnya, sehingga distribusi tenaga ahli di bidang pendidikan sangat sulit dilaksanakan. Lanjut lagi ke poin 4, yaitu mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi pendidikan terkadang berkonotasi buruk akibat berpindahan tenaga kependidikan dari satu daerah ke daerah lain sangat jarang terjadi. Ini memiliki konsekuensi buruk bagi pengembangan staf, dengan kata lain daerah yang kekurangan tenaga ahli dan sulit menerima pasukan tenaga ahli baru. Oke, lanjut lagi ke poin 5, yaitu produktivitas kerja yang masih dianggap rendah. Ini disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan itu sendiri. Dan lanjut ke poin terakhir, yaitu poin 6. Berbagai perubahan telah terjadi di luar sistem pendidikan atau sistem persekolahan yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan global, regional, atau lokal yang terjadi pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan tersebut antara lain berdampak kurang baik terhadap kondisi kehidupan pegawai atau tenaga kependidikan yang tinggal di lingkungan organisasi pendidikan nasional sebagai sistem terbuka. Baik teman-teman, itu semua adalah tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnginatun Dalusna dengan NPM 2021221141. Pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Batasan pemberdayaan. Pemberdayaan tenaga kependidikan dan kependidikan mencakup upaya menjadi guru-guru memiliki kompetensi profesional sehingga mendukung terciptanya suasana proses belajar mengajar yang kondusif dalam upaya mencetak lulusan yang profesional. Untuk itu, menurut Armai Arif, diperlukan komponen-komponen yang mendukung kompetensi profesional tersebut, yaitu kemampuan spesialis, kemampuan metodik, kemampuan individu, dan kemampuan sosial. 2. Peningkatan produktivitas tenaga pendidik dan kependidikan. Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kinerjanya, yaitu cara melakukan pekerjaan atau untuk kerjanya. Produktivitas dapat ditinjau berdasarkan tingkatannya dengan tolak ukur yang dapat dilihat kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, atau untuk kerja. Sebagai tenaga kerja, seorang tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki produktivitas sebagai pemicu keunggulan sesuatu institusi ataupun lembaga untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya. 3. Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah ataupun kepala sekolah harus mampu menumbuhkan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan, terutama disiplin diri sendiri atau self-disiplin. Calahan dan Dark Mulyasa 2004 menyebutkan bahwa pemerintah dan kepala sekolah harus mampu membantu tenaga kependidikan mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat. Selanjutnya, uji kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sendiri, sehingga mewarnai perilaku kognitif
afektif, dan psikomotoriknya. Selanjutnya dijelaskan oleh Mulyasa bahwa program sertifikasi guru akan menguji 4 jenis kompetensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, ada kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya ada kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang terakhir ada kompetensi sosial. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami masih dalam proses tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.